Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon pendidik dan orang tua hebat. Perkenalkan, saya Chelsea Lia dengan NIM 12511624018 dari kelas 1A semester 1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan pertama yang dibimbing oleh Dr. Fitra Herlinda MAG, hari ini kita akan menjelajahi dunia perkembangan anak yang sangat menarik untuk dipahami. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami karakteristik perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia sekolah. Mengapa topik ini penting? Karena sebagai calon pendidik dan orang tua, pemahaman yang mendalam tentang ketiga aspek ini akan menjadi bekal berharga bagi kita dalam membimbing anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kecerdasan sosial yang baik, kematangan emosional, dan landasan spiritual yang kokoh. Yuk kita simak bersama-sama. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana seorang anak yang berusia 6-12 tahun menjalani kehidupannya? Nah, ini adalah masa yang penuh dengan petualangan dan penemuan. Dunia mereka mulai meluas dari lingkungan keluarga ke lingkungan sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Disinilah kita menyaksikan transformasi menarik dari seorang anak yang sebelumnya sangat tergantung pada orang tua menjadi pribadi yang mulai mandiri dan membangun identitas sosial sendiri. Pada masa ini, anak-anak seperti spons yang menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Mereka itu mulai membentuk persahabatan, belajar aturan sosial, mengalami berbagai emosi yang kompleks, dan mulai mempertanyakan hal-hal yang bersifat spiritual. Pemahaman kita yang tepat tentang fase perkembangan ini akan membantu kita memberikan pendampingan yang optimal sehingga mereka dapat melalui masa-masa indah dengan penuh makna dan kebahagiaan. Pernahkah kalian sadar kenapa sih anak-anak lebih pandai meniru daripada mematuhi apa yang disuruh? Hal ini tuh udah dijelasin oleh observational learning. Menurut social learning theory, anak belajar terutama dari apa yang mereka lihat setiap hari. Instruksi verbal sering kalah kuat dibanding contoh nyata, karena otak anak memprioritaskan perilaku yang dapat diamati secara langsung dari orang tua atau lingkungannya. Fenomena ini juga berkaitan dengan kerja mirror neurons, sistem saraf yang membuat anak otomatis meniru ekspresi, emosi, bahkan cara bicara orang dewasa. Itulah kenapa ketika orang tua berkata jangan marah, namun menunjukkan kemarahan, anak justru mengikuti tindakan bukan kata-kata. Konsistensi sikap terbukti lebih efektif dalam membentuk karakter dibanding perintah yang diulang-ulang. Memahami hal ini membantu orang dewasa menjadi role model yang lebih sadar. Perubahan kecil seperti bicara yang lembut, mengelola emosi akan jauh lebih mudah diserap anak sebagai contoh perilaku. Mereka itu mengikuti apa yang mereka lihat, bahkan ketika mereka tidak tampak mendengarkan. Dalam Islam, ini sesuai dengan sabda Rasulullah di mana setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya lingkungan dan contoh dari kitalah yang sangat mempengaruhi. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dan yang paling utama itu ada di lingkungan keluarga. Ini adalah fondasi utama. Pola asuh orang tua, kualitas komunikasi dalam keluarga, dan hubungan antar anggota keluarga menjadi blueprint bagi anak dalam berinteraksi dengan dunia luar. Keluarga yang hangat dan penuh dukungan akan menumbuhkan rasa aman dan percaya diri pada anak. Lingkungan sekolah, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik karakter. Iklim sekolah, sistem nilai yang dianut, dan cara guru menangani konflik antar siswa sangat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Pengaruh teman sebaya, inilah dunia sosial pertama anak di luar keluarga. Melalui interaksi dengan teman sebaya, anak belajar dengan berbagai kerjasama, kompetisi yang sehat, dan resolusi konflik. Bagaimana kita dapat mengenali perkembangan sosial emosional sehat pada anak? Mari kita lihat contoh-contoh nyatanya. Dalam hal bergaul dengan teman, perhatikan ketika anak mampu bergabung dalam permainan kelompok, mau berbagi mainan, atau dapat mengikuti aturan dalam permainan kelompok tersebut. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi sosial yang baik.
Dalam mengekspresikan emosi, amati ketika anak mampu menyampaikan perasaannya dengan kata-kata. Misalnya dia mengatakan, aku sedih karena temanku gak ada yang ngajak main, daripada menangis atau memukul. Ini menunjukkan perkembangan emosional yang matang. Kemampuan berempati terlihat ketika anak mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya menghibur teman yang lagi jatuh atau membagikan bekal makanannya kepada teman yang lupa membawa bekal. Dalam mengatasi konflik, perhatikan ketika dua anak berselisih paham tentang giliran bermain. Perkembangan yang sehat terlihat ketika mereka mampu menyelesaikannya dengan dialog, bukan dengan kekerasan. Kini mari kita memasuki wilayah yang sangat fundamental dalam perkembangan anak, yaitu aspek spiritual. Dalam perspektif Islam, perkembangan spiritual tidak terbatas pada ritual keagamaan semata, tetapi mencakup pembentukan karakter dan pribadi yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Pada usia sekolah, anak mulai mampu memahami konsep-konsep spiritual yang lebih abstrak. Mereka mulai mempertanyakan tentang Tuhan, alam semesta, dan tujuan hidup. Ini adalah masa yang tepat untuk menanamkan akidah yang kuat dan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tualah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis ini mengajarkan pada kita tentang tanggung jawab besar orang tua dan pendidik dalam membimbing perkembangan spiritual anak. Ada 3 pilar utama yang mendukung perkembangan spiritual anak nih. Yang pertama itu ada keteladanan, yaitu uswah hasanah. Anak-anak yang belajar paling efektif melalui contoh nyata, perilaku dan sikap kita sehari-hari adalah kurikulum terbaik bagi mereka. Ada lagi nih, pembiasaan yang konsisten. Ibadah dan perilaku yang baik yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter yang kuat. Konsistensi inilah yang mengubah perilaku menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi karakter. Selanjutnya, ada lingkungan yang mendukung. Baik di rumah maupun di sekolah, perlu diciptakan atmosfer yang mendukung praktik nilai-nilai spiritual. Lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, kejujuran, dan saling menghargai akan menumbuhkan spiritualitas yang sehat. Lalu, bagaimana perkembangan spiritual ini terwujud dalam keseharian anak? Rasa hormat dan sopan santun terlihat ketika anak berbicara dengan lembut kepada orang yang lebih tua, atau ketika mereka mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Ini adalah cerminan dari akhlak yang mulia. Kejujuran dalam perkataan dan perbuatan meskipun tidak ada yang melihat, misalnya mengembalikan barang yang ditemukan atau mengakui kesalahan. Untuk mengoptimalkan perkembangan spiritual anak, kita dapat menerapkan beberapa strategi dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-harinya. Ceritakan kisah-kisah keteladanan dari Al-Quran dan hadis. Ajak anak merefleksikan makna dari setiap ibadah yang dilakukan. Biasakan dialog spiritual tentang hikmah di balik setiap kejadian. Tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya melalui contoh yang konkret. Oke, sekarang kita coba kuis cepat yuk. Pause video sebentar untuk mikirin jawabannya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan teori belajar sosial menurut social learning theory? A. Anak belajar melalui proses trial dan error. B. Anak belajar melalui peniruan atau observasi terhadap orang lain. C. Anak belajar melalui proses pengkondisian klasik. Atau D. Anak belajar melalui proses pengkondisian operan. Yap, benar. Jawabannya B. Anak belajar melalui peniruan atau observasi terhadap orang lain. Teori belajar sosial menurut social learning theory ini, anak belajar dengan cara meniru atau mengamati orang lain di sekitarnya. Contohnya, jika kita sering tersenyum, anak akan belajar untuk tersenyum juga. Dan jika kita sering marah, anak akan menjadi keras kepala. Belum selesai, ini ada satu lagi pertanyaannya. Apa yang menjadi fondasi utama dalam perkembangan sosial emosional anak? A. Lingkungan sekolah. B. Pengaruh teman sebaya. C. Media dan teknologi. Atau D. Lingkungan keluarga. Yap, benar. Lingkungan keluarga. Fondasi utama dalam perkembangan sosial emosional anak adalah lingkungan keluarga. Ini karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosinya. Hayo, kalian berhasil jawab berapa ini? Benar semua atau nggak benar sama sekali? Nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Kita sama-sama belajar di sini.
Jadi, apa sih kesimpulannya? Perkembangan sosial, emosional, dan spiritual pada anak itu seperti tiga kaki pada sebuah bangku. Jika satu pendek, bangkunya akan goyah dan tidak nyaman diduduki. Tugas kita adalah memastikan ketiganya tumbuh seimbang. Dengan begitu, kita akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, percaya diri, baik hati, dan memiliki iman yang kuat. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua bisa menjadi pendamping yang lebih baik untuk generasi penerus kita. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan pertama. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada yang bermanfaat, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman yang lainnya, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.